Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu bagaimana cara mengisi data PPH yang telah dipotong di kertas kerja sebelumnya ke dalam ISPT. Nah, pertama kita buka dulu ISPT. Kita pilih database. Kita pilih database untuk kertas kerja yang tadi. Kalau tidak ada, kalian bisa membuatnya di Microsoft Access Database. Lalu kita membuat SPT. Kalau misalkan kalian belum membuat SPT untuk masa pajak yang ingin kalian buat, di sini tinggal klik saja buat SPT. Tapi kalau sudah ada, kalian bisa bisa membuka SPT-nya secara langsung. Kalian pilih yang Januari karena kita mau ngisi yang Januari. Nah, setelah kita buka, maka kita pergi ke menu isi SPT ini. Buka daftar pemotongan pajak 1721 strip I ini. Lalu buka satu masa pajak. Nah, seperti yang kalian lihat datanya sudah ada di sini. Saya sudah melakukan pengisian. Nah, bagaimana cara melakukan pengisian ini? Ada dua cara ya, secara manual dan secara otomatis. Kalau secara manual, kalian bisa melakukannya di menu ini, menu tambah. Nah, di sini ada 6 menu, ada NPWP, ada nama, ada kode objek pajak. Di sini ada 2, untuk yang pegawai tetap dan untuk yang penerima pensiun. Nah, untuk penerima pensiun ini, kalau misalkan dia menerima pensiunan tunjangan hari tua, tapi kan karena kita di sini ngomongin pegawai tetap ya, bukan pegawai yang ini, jadi kita isi yang pegawai tetap. Untuk yang penerima pensiun ini itu belum perlu dipelajari. Oke, sekarang kita mengisi jumlah penghasilan bruto, baru isi jumlah PPh yang dipotong, baru kita klik simpan. Untuk mengetesnya kita akan coba. Kita copy namanya virus. Terus kita copy lagi NPWP-nya. Baru jumlah penghasilan brutonya itu kita copy yang bruto sebulan. Ya. Di sini karena THR dan bonus. Jadi THR dan bonus ini juga kita sertakan dalam bruto sebulan. Tapi karena tidak ada untuk THR dan bonus di bulan Januari, maka kita abaikan saja dan kita langsung kopas saja di total gaji dan tunjangan. Kita kopas dia, pastikan tidak kelebihan 0. Terus kita ambil PPh terutang nih, total PPh terutangnya. Di sini 655, 450. Oke, setelah itu kode negara kita kosongkan saja karena ini adalah WP Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Kecuali dia berdomisili di negara-negara lain, mungkin silakan diisi. Jika dia di Brazil mungkin, atau di Belarus, atau di Belgia, atau mungkin di Argentina, bebas. Tergantung di mana mereka berdomisili. Nah, karena saya sudah pernah merekam jejak ini, otomatis kan pemotongan pajak berhasil disimpan. Apakah Anda merekam pemotongan pajak yang baru? Kalian bisa klik yes atau kalian klik no. Itu tergantung apakah kalian ingin merubah datanya. Kalau ingin merubah, kalian klik yes saja. Maka otomatis di ISPT yang ini, nah di bagian virus, nah ini virusnya malah muncul lagi kan di bagian bawah. Padahal saya sudah isi virus di atasnya. Sehingga datanya double. Jadi ini dihapus saja. Nah lalu bagaimana cara mengisi dengan otomatis? Caranya mudah sekali. Yaitu dengan kita menggunakan fitur ISPT ini yaitu CSV. Pertama kita melakukan ekspor bukti potong. Lalu kalian bisa lihat di sini pemotongan pajak bulanan yang ada 12 record ini karena datanya saya sudah punya. Kalian klik ekspor. Terus kalian save saja di sini. Terus ini tulis Januari biar lebih tahu ya kita. Terus pastikan save type-nya itu CSV file. Kita lakukan save. Nah, data berhasil diekspor. Lalu kita buka eksporan data tadi. Bukan di sini, saya minta maaf, di dokumen. Nah, di sini. Kita buka file yang tadi kita sudah save. Nah, seperti yang kalian lihat sini, ini saya sudah punya datanya. Nah, data ini dapat dari mana? Kan data ini seperti yang kalian lihat
datanya banyak sekali ya, tapi kenapa hanya sedikit? Karena saya hanya mengambil data yang PPH terutangnya ada, atau PPH terutangnya tidak nol. Karena PPH terutangnya nol, saya filter. Di sini, saya filter total PPH terutangnya, sehingga hanya muncul yang PPH-nya dipotong di bulan Januari. Nah, saya tinggal melakukan copy paste di sini, virusnya saya copy, baru saya kembali ke yang sini, baru saya tinggal paste saja. Selesai. Nah, untuk NPWP, pastikan pada saat kalian copy. Nah, ini kan data yang saya punya ini kan data dari klien, sehingga dia membuatnya itu ada tanda titik, koma, strip, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kalian copy dan kalian paste, kalian mungkin akan mendapatkan hasil seperti ini. Dan jangan sampai hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena nanti datanya tidak akan terbaca dengan baik. Sehingga kalian harus menghilangkan titik dan tanda stripnya ini. Pertama, kita klik yang titik ini, kita find all, kita replace. Nah, terus kita akan menghilangkan tanda strip ini. Tapi kita tidak mau menghilangkan tanda strip yang ada di kode pajak ini. Sehingga kita membuatnya seperti ini. Find and replace lagi. Kita find what-nya itu strip. Nah, kita find all dulu. Sudah. Sekarang kita lihat by column. Nah, kita find all. Nah, kita akan lihat DDD semua kan. Nah, kita replace satu-satu. Kalau kalian lihat yang D, kita hanya perlu mengubah yang D. Yang ada di kolom D ini. Yang di kolom F ini jangan sampai berubah. Jadi pertama kita klik dulu satu-satu. Kan kita sudah find all. Nah, kita replace dulu, kita tekan replace sekali. Nah, itu kan berubah datanya tuh. Kita tekan replace-nya sekali lagi sampai data yang di sini berubah semua. Nah, setelah sampai di sini kalian stop, kalian close. Sudah. Nah, kalian lihat formatnya berubah menjadi seperti ini. Nah, ini format ini juga masih salah. Kenapa? Karena dia tidak memunculkan semua angkanya. Dan malah ada tanda koma di sini dan ada huruf E di dalam NPWP-nya. Nanti kalau kita tekan X di sini, nanti yang muncul adalah nanti data yang di sebelah sini, beberapa angka di belakang 6 ini akan hilang jadi 0. Semuanya akan menjadi 0. Dan angka ini akan jadi angka yang salah. Jadi kita harus mengubah formatnya. Formatnya harus menjadi 0,15 kali. Karena di sini 15 digit. Untuk NPWP itu semua 15 digit. Jadi kita ubah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ubah. Kita enter. Dapatlah segini. Oke. Kode negara kita kosongkan. Jumlah PPH sama seperti tadi kita kopas. Sama seperti nama ini ya. Kode pajak kita isi sesuai dengan ininya karena semua pegawai adalah pegawai tetap di kertas kerja klien ini. Tinggal paste saja. Ini juga tinggal kita ketik aja. Lalu masa pajak karena kita giniin. Maaf. Karena kita membuat masa pajak yang Januari. Jadi kita tulis saja 1 semua. Tahun pajaknya juga 2022. Nah, setelah karena kalau misalkan ini adalah pembetulan, kita tulis 1. Ini pembetulan pertama. Kalau ini bukan pembetulan, maka tulis 0. Setelah itu kita lakukan save. Pastikan semua sudah benar, tidak ada yang salah. Kita save. Lalu kita kembali ke ISPT. Nah, seperti yang kalian lihat. Ini kan sudah ada nih. Nah, sekarang saya hapus. Saya impor kembali. Pilih CSV, pilih impor, pilih bukti potong, pemotongan pajak bulanan. Nah, menu seperti ini akan keluar. Kalian pilih yang di sebelah sini, buka file. Terus kalian pilih file yang ingin kalian import. Nanti akan muncul seperti ini. Dan pastikan semua data sudah benar ya. Nah, karena tadi kan kita isi angka saja, tapi di sini sudah terdeteksi dan sudah dibuatkan tanda titik di sini. Yang artinya data kita benar. Kecuali data kita sudah ada titik dan koma dan strip, maka nanti yang muncul bukan seperti ini. Nanti yang muncul adalah 86 titik titik 09 titik titik
092 titik. Nah, pokoknya gitulah. Akan terjadi banyak error. Sehingga kita harus membaca error log lagi, kita perbaiki lagi, jadinya ribet. Jadi pastikan semua data sudah benar. Nah, setelah itu kita impor. Nanti akan muncul loading screen berwarna hijau ini. Nanti setelah selesai akan ada konfirmasi. Impor 12 record telah berhasil. Lalu kita tutup, kita buka lagi untuk mau cek isi SPT, daftar pemotongan pajak, satu masa pajak. Tada, datanya muncul. Nah, untuk yang bagian B ini sangat simple juga cara mengisinya. Oke, sekarang saya hapus ini. Baru saya kembali ke Excel yang tadi. Nah, tadi kalian ingat kalau misalkan kita melakukan filter pada total PPh terutang. Yang PPh-nya 0 tidak perlu membayar. Tidak perlu membayar pajak kan yang PPh-nya 0. Karena tidak dipotong. Nah, sekarang kita filter yang PPh-nya 0. Kenapa? Karena PPh-nya tidak dihitung. Nah, data yang tadi, data PPh yang nggak dihitung ini, yang gajinya kurang dari PTKP, kita copy. Saya minta maaf, bukan kita copy, tapi kita blok. Kita blok yang di sini, yang dari data pertama sampai data yang terakhir. Kita blok. Nah, di sebelah bawah Excel ini sudah ada data average, yaitu rata-rata dari data yang kita blok, ada count, ada jumlah data yang kita blok, ada sum, ada jumlah data, jumlah nominal yang ada di data tersebut. Nah, kita copy dulu count yang 71 ini. Baru kita paste di jumlah pegawai. Kalau ada jumlah pensiunan, kalian isi. Kalau tidak ada, tidak perlu. Lalu, penghasilan bruto pegawai. Yang ini 262.066. Kita klik saja. Nanti dia akan langsung tercopy otomatis. Kita paste di sini. Lalu kita tekan simpan. Selesai. Untuk masa pajak Januari, setelah selesai kita isi. Untuk semua masa pajak sama. Termasuk Februari, Maret, April, sampai Desember. Nah, perbedaannya untuk Desember ini ada yang namanya 1 tahun pajak. Nah, untuk 1 tahun pajak ini kita tidak bisa melakukan edit kecuali yang nomor B. Nah, 1 tahun pajak ini ada 15 data yang membayar yang PPh-nya dipotong di bulan Desember. Tapi kan di Desember ini kalau kita lihat di perampungan ya, di PPh perampungan kertas kerja perampungan yang sudah dibuat tadi. Nah, kalian bisa lihat di perampungan ini ada yang PPh-nya minus. Kenapa PPh-nya minus? Karena dia lebih bayar. PPh sebelumnya ternyata jauh lebih besar dari PPh yang sekarang. Dan kenapa Desember bisa lebih bayar? Karena sebelumnya di bulan-bulan dari Januari sampai November itu kita melakukan asumsi dikali 12 gaji brutonya. Nah, sekarang karena sudah Desember kan nggak perlu asumsi lagi. Kita tinggal tambahkan jumlah gaji bruto dari Januari sampai Desember. Oke, mungkin di materi sebelumnya sudah dijelaskan, tapi saya jelaskan kembali untuk menekankan kalau hal ini penting ya untuk diketahui. Nah, lalu sehingga nanti yang akan masuk ke dalam ini, ke dalam PPh 1 tahun pajak itu yang PPh-nya positif, yang bukan negatif, yang tidak lebih bayar, tapi yang kurang bayar saja. Nah, yang 0 juga tidak akan masuk. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada total 15 data. Di sini, nah, count 15 di sini kelihatan ya harusnya ya. Count 15. Tuh, 15, ini RP tulisannya. Nah, ini data yang sudah ada di ISPT ini. Di ISPT 1 tahun pajak. Jadi kalian tidak perlu isi lagi. Ini sudah otomatis dihitung oleh sistem ISPT-nya. Sekarang yang perlu kalian lakukan adalah menghitung pegawai yang gaji bruto, yang PPh-nya itu negatif dan 0. Jadi sama seperti sebelumnya, kita lakukan filter di PPh-nya. Yang PPh-nya positif, kita tidak perlu centang. Kita hilangkan centangnya supaya yang terlihat hanya yang 0 dan negatif. Oke. Muncullah data seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Kita lihat ke gaji bruto, THR dan bonus. Nah, ini gaji bruto nih.
Ini gaji bruto yang disetahunkan. Namanya 1 tahun pajak, berarti kita tidak perlu sebulan. Kita perlu yang disetahunkan. Kita blok dari awal sampai akhir. Nah, dapatlah di sini 92. 92 pegawai yang penghasilannya yang lebih bayar atau yang PPh-nya lebih bayar atau tidak perlu bayar PPh karena gaji brutonya kurang dari PTKP. Nah, seperti ini sudah ada 92 di sini. Lalu untuk yang di sini ada untuk jumlah penghasilan brutonya ada 4 miliar, ya 4 miliar 355 juta 958.189. Sama atau tidak? Sama. Betul. Berarti tinggal kita simpan. Sudah. Hanya itu saja bagaimana cara mengisi ISPT yang bulanan. Untuk materi bukti potong A1 akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya.